tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang. Pokoknya gue mau freedom. Freedom! Sebebas-bebasnya. Freedom! Gue bebas hari Sancho ini. anjing! Kenapa jadi Sancho? Ya kan yang bilang freedom itu kan dia. Jadi intinya kalau lo keluar dari MU, Freedom! lo bebas. Freedom! Tapi itu kan bodoh ya. Maksudnya bodoh? Ya lu kan masuk ke MU digaji ya. Iya. Nggak ada juga yang maksa lu di situ. Emang lu kata penjara. Nah, itu. Lu nya aja makanya. dodol. Lu kalau nggak suka yang ada lu maruk, bukan freedom. Jadi artinya Bumper dulu. Kembali lagi di Para Salam bersama saya Patrick dan yang nggak mau diperkenalkan. freedom. Inilah kenapa gua perkenalkan. Raymond Pare. Raymond Amorim. Balik Amorim lagi lah. Oke, boleh. Oh, jadi lagi Mentang-mentang lagi menangan. Harus begitu, kita fans ini kalau lagi menang sebebas-bebasnya. Tapi kalau lagi kalah ya udah diem aja. Santai kita mah orangnya. Kayak yang baru dikalahkan sama yang kayak mirip logo PSMS. Siapa? Itu logonya yang hijau itu kan mirip PSMS itu logonya. Plymouth. Plymouth Argyle. Plymouth Argyle. Gila. Ini fakta menarik tentang Plymouth Argyle, Mon. Gas. Plymouth Argyle itu kota yang lumayan gede ya. Di Britania itu. Oh, bukan desa, bukan? Bukan. Dia Oh, kota, jadi kota Mon. gede. Yoi. Tapi dia satu-satunya tim yang di dalam kota gede yang nggak pernah masuk Premier League. Oh. Belum pernah dalam sejarahnya. Ibaratnya udah kalau Persija Tim udah ya. Udah. Apa dong? Persija Tim udah ya? Udah pernah ya? Udah dong. Ya itulah, dia belum pernah sama sekali. Kalau Everton belum pernah turun Depok degradasi. belum. Oh iya, Persija Depok. Kurang gede apa? Kurang gede apa, betul. Ada United Indonesia, ada Universitas Indonesia di situ. Betul. Masa? Ya lu bayangin, kayak gitulah. Jadi Plymouth ini belum pernah masuk ke Ya, Premier ya, League ya. sepanjang Apa? PSM. Bantu. Bekasi juga belum. Bekasi juga belum. Persib Nah itu Bandung. kurang lebih kayak gitulah Plymouth Ya, ya, Argyle. ya. Dan kemarin itu kan sempat Wayne Rooney yang ngelatih Plymouth, tapi gagal nih. Gagal. Gagal total. Digantikan sekarang manajernya. Siapa? Aduh, gue posting lagi, gue lupa nama dia. Kirain gue dari riset. Gue riset, gue lupa nama dia. Pokoknya namanya Mihailovic, bukan? Bukan Yusuf. Lu lihat aja. Miron Muslim. Nah, Miron Muslik ini, Mon. Saha eta ya. Sebelumnya tidak pernah ngelatih di luar dari kayak Belgia. Jadi di Eropa aja, benua Eropa, dan itu pun di klub kecil. Iya. Ya, lu bayangin, men. Terakhir dia Cercle Bruges. Cercle Bruges. Iya. Di ini Belgia. Ya. Lu bayangin, Mon. Ini di bawah dia dan tim yang belum pernah masuk ke Premier League. Bahkan sekarang terancam turun dari Championship karena dia posisi 24 juru kunci dia sekarang. Iya. Baru menang sekali. Berarti bakal masuk ke Ligue 1. Enggak dong. Iya, Iya, Ligue Ligue 1. 1, iya, Ligue 1. Lu bayangin baru menang sekali Baru menang saat sepanjang sekali. musim ini di Championship. Tapi Bisa ngalahkan yang sekarang lagi kedinginan di pucuk. Yang katanya siapa yang bisa ngalahkan? Hah? Di liga siapa? Gue tanya siapa? itu siapa sih? Itu nggak ngerti, gue bocah Liverpool nggak jelas, orang tolol. Nggak tolol, dia cuma nggak tahu apa yang dia lakukan. Quadruple nih bro, quadruple. Quadruple. Makan lu terus gue tuh respect sama fans Liverpool, tapi yang kayak gitu sih enggak ya. Agak lebay ya. Agak lebay. Siapa? Gue tanya lu siapa? Fans Liverpool juga sebel ngeliatnya kayak. Emang. Teman-teman Rata-rata kita nggak suka kayak. Malu pada. Malu malah. The Reds Indo banyak banget yang gue baca itu malu-maluin Liverpool lu katanya. Tapi ya udahlah ya. Kan nama juga tim yang belum pernah, tapi kan tim kota gede. Iya kan yang lo bilang kota besar ngalahin tim pelabuhan. Ini Iya, nggak ada ya kan? betul, Ya. tim pelabuhan. Jadi kalau secara geografis, nggak apa-apa lah menang itu. Nah, Cuman kalau ngelihat sejarah klubnya, ya makanya. gitu. Lu tau gak stadionnya aja pas-pasan kapasitasnya nggak kecil-kecil Gue belum amat. pernah lihat sih Plymouth kayak Cuman gimana sih. nama stadionnya coba tebak. Apa? Simple banget, The Home Ground. Karena nggak punya sponsor, nggak punya apa. Iya. Namanya The Home Ground. Sini dong home court.
Iya kayak home court. Home park. Home ground. Home park stadium. Home Pimpa Alayum. Home Pim Park Alayum Stadium. Alayum Stadium. Ya itu. Jadi tapi itulah the magic of FA Cup ya. The magic of FA Cup tuh tim siapapun bisa mengalahkan tuh. siapapun. Termasuk musim lalu juga kita untuk jalan ke final, di semifinal kan kita nyaris kalah melawan tim championship juga. Iya. Siapa ya? Gue lupa lagi. Siapa sih musim lalu Minpor? Semifinal. Yo, thank you Pak Prot. Thank you Pak Prot. Yang kita ini Coventry. Coventry. Yang kita harusnya nggak lolos kan? Ya, dan itu pun dibantu sama wasit. Sama seperti tadi malam. Musim lalu dibantu offside-nya Coventry. Tadi malam. Oh, tadi malam tadi ya. Malam Tadi dong. malam. Offside-nya Coventry, golnya Coventry dinyatakan offside, akhirnya kita ke final. Tadi malam, nih, lo dengar langsung dari kita fans MU. Iya, kita juga tahu. Wah, gak usah sampai kita orang komentator juga tahu, clear semua offside. tahu, semua yang nonton bola udah sering nonton bola tahu itu offside. Sebelum bola ditendang aja udah posisi offside semua itu. Iya. Jadi ya memang itulah sepak bola. Gue jujur, gue nonton di terakhir justru tuh gue ngelihat golnya. Makanya jangan gara-gara gue nonton kali ya. Udah pasti, Mon. Gue tuh pas ngeliat golnya, lah anjing. Kan Maguire udah jelas di depan kan. Maguire, Yoro, siapa lagi kemarin? Pas dia nyundul tuh gue langsung ya? gini, disahin. Kocak. Pas komentator juga ngomong that's clear offside. Ya, cuman ya. Tapi ya udahlah, kan nggak ada VAR. Dan kalau kalian bilang, Yes. kenapa nggak ada VAR? Termasuk Koci nanya. Ya, kenapa nggak ada VAR? Ya kan emang begitu peraturan dari FA-nya, Koci. 16 besar baru ada VAR. Ya, Ini sekarang mungkin masuk, 16 besar kita baru bisa baru kesingkir. kesini. Lah itu kan kita kebantu sama Coventry kan gara-gara VAR juga kan. Jadi Cuma ya. nanti 16 besar kita lawan siapa kira-kira? Belum ada kan nih undiannya. Kalau gua sih pengennya Plymouth kan. Plymouth Argyle. Kayak PSMS ya ini ya. Kan mirip banget logonya sama PSMS. Lu lihat dari jauh itu PSMS. Iya benar. PSMS anjir, keren. Ya udahlah. Kita tinggalin dulu Liverpool yang baru dikalahkan sama PSMS. Kita langsung ngebahas ya Arsenal yang dia yang nggak jadi masuk ke final. Wak. Tapi mereka fokus jadi champion. Newcastle. Jadi mereka fokus. Mereka fokus untuk itu mungkin caranya tim-tim ini Liverpool, Arsenal biar mereka bisa fokus. Berarti yang juara Carling Cup bakal jadi ini dong. Newcastle dong. Iya, lepas aja menurut gua. Lepas aja lah, bikin Jadi bagus. kalau misalnya Arsenal kalah, ya udah itu jawabannya. Yoi. Mereka mau fokus Champions dan Liga, udah. Kalau kata kameraman Arsenal barusan, Bang kita fokus di Champions League katanya. mental turnamen lah. Oke lah, baik. Iya. Udah mulai, padahal cuma 6 poin loh selisihnya sama Iya. Liverpool, tapi mereka kayaknya udah. Gue juga ngiranya MU sekarang tuh udah nggak fokus di Liga. Bener dong, fokusnya UL sama makanya Liga udah lepas aja terus lah mau ngapain. Yang penting jangan degradasi aja. Ya. Ini review apa ini? Tapi memang kenyataan. Bang. Iya sih bener. Ini kalau di Poros Salang kan kita ngomong fakta Iya. ya. Bahkan gua rasa kayaknya Amorim Manchester United tuh mau fokus di UL. Kenapa? Buktinya lawan Leicester Dalot di kiri lagi. Nggak, itu nggak alasan, Mon. Ku Amorim ya. Udah, gua nggak mau tahu ini pertandingan. Lu main di kanan, Dalot di kiri, dah selesai. Sebelum pertandingan, Mon, gua mikir aman nih kiri kanan kita kiri, Dorgu kanan Dalot gua pikir kan. Mas Rawi nutupin posisi Martinez. Iya. Gua tadinya mikir Delit sama Yoro yang bakal turun. Ternyata Maguire nggak apa-apa, Maguire juga nggak apa-apa gua pikir kan. Iya. Yang penting, nah pas waktu gue liat, lah Dorgu ngapain di kanan ya? Walaupun dia udah pernah main di kanan, tapi kan Iya, kita tahu tapi semua. Kita tahu Kalau anak Portugal itu jelek banget main di kiri itu kan. Dalot di kanan masih mendingan. Luar Lah ini biasa. kenapa lu pindahin ke kiri lagi? Iya. Jujur itu. Tapi menurut lu, Mon, Ah. gimana performa Dorgu yang pertama ini? Performer dong, gue baru mau bahas Amorim ini kena Ten Hag disease kayaknya. Dia berpikir kayak, wah dia pernah main di kanan bagus nih. Dalot kan selama ini gue mainin di kiri, dia lupa catatannya kan. Ya. Catatan yang udah Dalot anjing. Dia lupa tuh. Makanya Dalot udah biasa di kiri. Udahlah, Dalot di kiri, Dorgu di kanan, gas. Untungnya
kalau menurut catatan gue bilang kok di Twitter, gue sempat beberapa kali bilang kalau Dorgu mainnya bagus, ya dia mainnya sangat apa ya, mengantisipasi bola yang datang ketika dia bertahan, terus ketika menyerang ya mungkin di situ ya missnya ya. Dia beberapa kali tuh miss konsep kalau gue bilang. Jadi beberapa kali tuh Ahmad main sama Bruno, harusnya kalau kemarin kita lihat Mazraoui diajak main kan biasanya kan. Ikutan overlapping. Enggak overlapping pun dia tahu kapan overlapping ketika Bruno udah dapat bola enak yang posisinya kosong. Lah ini dia ngerasa mungkin pas lagi passing-passingan segitiga itu dia ngerasa oke, gua passing ke Ahmad ke Bruno, gua overlapping, dia lari dah tuh. Sendiri. Gak ada yang ngeliat. Ya mungkin di situ kali kayak Amorim bilang, belum paham nih anak nih. Jadi amannya gue tarik aja dulu. Tapi secara overall itu ya bagus menurut gue. Ya. Speednya oke banget ya. Speed oke, keeping ball oke, dan dia tahu harus passing kemana. Cuman ya dia masih miskonsep sama formasi 3-4-3 ini kalau gue bilang ya. Dan dia berani ngambil kesempatan untuk nembak. Yang bola lepas dari Ahmad, itu diambil sama dia tuh luar biasa. Menurut gue ini good catch sih. Asalkan bisa diarahkan dan nggak salah konsep lagi lah. Maksud gue udahlah, Bang Amorim ya. Ya Bang, pindahkan ke kiri Bang. Pindahkan ke kiri aja. Ya, jangan kau mainkan lagi di kanan. Bukan masalah dia udah terbiasa main di kanan, cuman yang main di kiri yang di kiri ini nggak bisa main di kiri. Elah. Ngapain sih di kiri pindahin aja kan? Udah sudah. Jadi ya menurut gue sih next pertandingan kan kita lawan Spurs ya. Ya nggak usah dicoba-coba lagi lah karena kita udah tahu semua. Tapi stop dulu, jangan itu episode berikutnya. Iya, cuman maksud gue untuk pertandingan berikutnya nggak cuman Spurs lah. Udah. Kedepannya jangan lagi lah. Jangan pakai Dalot di kiri, udah kaki terbaik dia kanan. Udah. Cuman kemarin gue sempat dengar komentatornya yang bilang, mungkin Amorim memang pengen inverted. Jadi yang kaki kiri dipindahin main di kanan, yang kaki kanan dimainin di kiri. Iya. Supaya mereka itu lebih gampang untuk mundurnya. Ya. Gua nggak ngerti bisa lah dimengerti ya. Sih, cuman ya menurut gua kalau you play your best player in their best position aja udah menurut gua. Kalau tuh lu main di kanan masih lumayan. Loh mainnya kemarin dia bisa main dia diambil posisinya Ugarte, diambil posisinya Yoro ketika Yoro maju ke depan, bukan maju ke depan, maju tapi geser ke kiri lah. Jadi 4 back gitu. Dia bisa melakukan itu. Cuman mungkin konsep ketika transisi itu yang dia belum paham banget, makanya baru 3 kali latihan kan? Iya, baru 3 kali latihan. Ya udahlah. Tapi ya dengan begitu harusnya jangan yang di kiri kan nggak berfungsi nih. Pindahin di kanan. Ini dia biar dia main di kiri, dia udah tahu cara mainnya paling enggak karena dia udah terbiasa di lece 3-4-3. Terus nih ada yang kemarin komentar di Twitter gua. Bang, malah dibalikin lagi sama aja nih kayak ETH, bebal. Malah dimainin lagi tuh Onana. Gan gini Gan. Bahindirnya cedera Gan. Iya. Ya kali lu nyuruh satu lagi. Apa? Ben siapa? Sopo jenenge Minpor, kiper ketiga. Lali aku saking Tom Hinton. Ya masa Tom Hinton lu mainin, nggak pernah main dalam satu musim. Iya. Ya udah si Amorim sempat bilang kok kalau sebenarnya kalau Bayindir nggak bisa main, ini jatahnya Bayindir ya harusnya Tom. Tapi dia bilang kalau Tom juga belum siap. Iya. Bahkan Tom ngomong sendiri, gue nggak siap. Dan plus 2 pertandingan terakhir ini gue fair, gue nggak suka sama David ulang tahun itu. Tapi gue cukup puas dengan 2 pertandingan terakhir ini dari dia. Ya kita kebobolan di pertandingan sebelumnya dan bukan performa yang sempurna dari Onana, tapi minimal itu yang gue minta dari dia. Lu nggak pakai acara jadi matung lagi. Kemarin dia nepis bola. Golnya kebobolan kemarin itu gue nggak bisa salahin Onana sama sekali. Tapi ada beberapa kali dia di syuting kan gue emang nggak nonton dari awal, tapi di babak pertama tuh ada tembakan langsung dari kalau nggak salah dari Didi atau dari pemain tengahnya dia. Dari Didi sama yang satu lagi yang terus dia diem gitu, makanya gue bilang lah kejadian lagi nih. Kok nih anak nggak. mematung. Literally dia kemarin menurut gue tuh bisa bergerak menutup ruangan dia dan seminimal dia bergerak untuk mau nyentuh. Itu doang yang gue harapin dari dia. Tadi gue pikir kalau golnya yang pertamanya Leicester itu nggak bisa disalahin Onana sama kan sekali. Scrimmage kan. Itu scrimmage dan bola ditepis pakai kakinya Onana, bola naik ke atas. Ya beruntung aja sih, siapa namanya yang bikin gol tuh, namanya panjang banget kan? Elkanus.
yang panjang banget namanya tuh. Iya. Ya bola itu ya sama kayak jersey. Bolanya itu mantul balik lagi ke pemainnya. Siapa namanya? Siapa sih namanya? Panjang banget tuh nama dia. Dr. Rick. Itu main bola. Oh, Ya. pemainnya Fulham, Bobby Cordova-Reid. Ya. Ya lu bayangin Yeah. kena kaki mental ke kepalanya dia tinggal Yeah. tuk gitu doang. Tapi menurut gue itu juga salah antisipasi sih kalau gue bilang. Mungkin kalau kiper yang shot stoppernya bagus, dia akan lebih milih jatuh begini instead of kaki yang main. Enggak. Ngerti maksud gue. Gua paham. Karena dia ngelihat, kalau lu lihat siaran ulang, gue sempat ngelihat Onana tuh tahu bola akan ditendang. Iya. Dia udah ngelihat begini. Problemnya Mon, itu kita kehilangan bola, bukan build up. Kita kehilangan bola dari Ugarte. Ugarte dapat bola, dia ketahan. Yang sebenarnya kalau lu mau cari siapa kulpritnya ya Ugarte. Lu bisa buang bola itu ke depan. Tapi enggak, dia coba tahan akhirnya lepas. Jadi literally itu detik terakhir tiba-tiba diserang, ya Onana ngambil keputusan. Ya itulah kenapa gua nggak suka Onana. Tapi minimal dia berusaha. Itu yang gua apresiasi dari dia. Makanya gua nggak bisa bilang kesalahan dia 100%. Iya. Ini kan karena dia udah berbuat salah yang lo nilai dia nggak pantas jadi kiper. Tapi kemarin minimal dia melakukan what a keeper should do. Dia melakukan diving supaya bolanya nggak masuk ke gawang. Tapi malah ya itu kan membahayakan. Balik lagi kalau menurut gua kalau kiper bagus, situasi kayak gitu dia nggak bisa nahan pakai yang nonjok karena lagi scrimmage. Bagaimanapun lo harus tahan badan yang bolanya bisa ya emang nggak gampang tapi De Gea bisa selalu melakukan itu. Kalau dia nggak bisa, pantatnya kegedean bos. Nah itu maksud gua, berarti kan bukan memang kiper yang kita butuhkan kan sebenarnya. Tetap gua pengennya keluar, cuma maksud gua nggak akan hina dia Ya, karena minimal lu usaha. Soalnya gua sempet ngeliat yang itu, gua sempet kayak, tolol gua. Emang iya. Kenapa begitu sih lu nahan bola kan gitu. Nah itu, terus lu nggak punya kiper yang lain kan, kalau kalau usah De Gea lu bilang, Bayindir juga bisa kali itu. Iya. Cuman ya itulah. Golnya kita juga sama kayak golnya Leicester. Bola di passing kena ke Højlund backheel ke tepis dan nempel di kakinya Zerzi. Zerzi itu tinggal milih. Itu agak flashy juga sih menurut gua Højlund. Itu kalau gol keren sih, itu naikin mental dia banget itu kalau gol. Itu gol-golnya kayak siapa pemain Barca yang orang Belanda? Enggak, si ini juga sering bikin gol kayak gitu. Si siapa yang dari Leeds ke Barca? Lupa gue. Oh, si ini Rafinha. Rafinha sering melakukan hal itu gitu. Gavi juga berapa kali. Iya, ya itu tadi maksud. Dia bisa melakukan itu kan berarti memang insting strikernya udah jalan gitu. Dan gue senangnya Zerzi itu tenang banget. Dia nunggu dulu backnya sampai sliding, baru dipilih gue mau masukin kanan. Iya, dia nahan kan. Iya. Terus sebelum ke gol keduanya kita bahas, menurut gue overall permainan United, gue bilang sih secara keseluruhan United menang di segala lini. Passing-passing udah lebih progresif, positioning pemain juga udah lebih oke, kecuali Dorgu itu kemarin ya, itu kan, tadi. Nggak ngerti gua. Kalau beberapa kali dia kayak paham, mungkin dia dapat bola enak tuh dia kosong sendirian. Cuman dia mengambil kesempatan buat overlapping itu di saat yang tidak tepat. Makanya ya beberapa kali kejadian kayak itu, makanya gue bilang dia ditarik gitu sama Amorim. Nah, masalah kita tetap menurut gua nggak ada penyelesaian akhir. Kalau bilang kan yang golin si Zerze bang, ya bola scrimmage, bola pantulan, yang golin ya harusnya striker kan gitu, karena dia yang ada di depan situ. Tetap menurut gua kalau bola yang udah tektokan di depan gawang, sikat aja udah. Kalau lu nonton nggak usah jauh-jauh deh, lu nonton Aston Villa main, Newcastle, si siapa namanya Newcastle, Alexander Isak. Ya bola kosong sikat, ngapain lagi lo keeping lo apa gitu. Itu yang kita kehilangan banget dari United. Kayak golnya Gordon ya, kameraman Arsenal, keren banget ya. Iya, maksud gua tetap masalah United di penyelesaian akhir, udah itu aja. Lo percuma lo main passing. Walaupun beberapa kali masih salah passing, menurut gue belum sempurna, tapi ya paling nggak udah mulai membaik lah gitu. Decision makingnya Garnacho pun menurut gue tadi malam tuh lumayan, udah membaik. Masih ada beberapa
decision makingnya yang menurut gue masih keburu-buru, ngaco, masih ya gue masih maklumin sebagai anak muda. Tapi tau gak, gue ngelihat dia main kemarin, dalam otak gue cuma satu, thank God nggak jadi dijual. Iya. Ada sekali yang dia dapat, harusnya dia bisa passing ke Zirkzee, dia tembak kan, dan dia minta maaf di situ. Tapi menurut gue setelah Garnacho masuk, permainan hidup. Jadi hidup. Betul-betul hidup. Makanya gue bilang, bayangin kalau misalnya yang di kiri itu Dorgu dengan Garnacho, di kanan Dalot dengan enak banget itu pasti ngelihat. Kasian amat. Tapi paling nggak lebih better gitu loh, dia main di kanan lebih enak. Dan Leicester juga dibilang main bagus, ya, dibilang main jelek juga enggak gitu loh. Bukan stabil ya, di tengah-tengah lah antara itu, karena menurut gue dia kebantu sama si Bobby Reed yang baru datang dari Fulham. El Khanous juga menurut gue cukup kreatif. Terus di sisi defense si siapa? Bobakar Somare sama Ndidi itu disiplin banget. Ndidi sih, dari turn of dia Ndidi cukup itu kuat banget. Mereka berdua tuh bisa ngejaga stabilitas serang sama defense-nya Leicester. Nah, selebihnya menurut gua lari-larian sama siapa wing back kanan mereka juga disiplin tuh, maju berapa kali kan dia kasih bola ke. Tapi honest to God depan. Ya Mon, gua ngelihat Justin James. Gua ngelihat ya Justin. Gua ngelihat Leicester, to be very honest ya, Ruud van Nistelrooy itu benar-benar yang namanya reaktif football aja. Dan betul-betul ngandalin pemain aja. Kalau bilang Ruud van Nistelrooy ternyata jelek, lu yang jelek komennya. Komen kayak gitu lu mengharap apa gitu. Itu kebantu kemarin tuh. Nah, ini gua rasa mungkin ini kesalahan Nistelrooy. Lawan tim yang transisinya gua nggak bilang bagus ya, tapi cepet lah. Kayak kalau misalnya Garnacho Maino juga udah mulai bagus walaupun kemarin nggak menonjol banget. Bruno, ya menurut gue itu main bertahan aja, dia tetap maksain mau all out. Ya, dan ditambah lagi ya itu thank you Justin ya, bukan Koci, Justin yang kemarin. Itu kan gara-gara speednya kita di saat transisi, cepatnya kita di transisi, sampai akhirnya dijatuhin kan itu Garnacho. Nah itu yang menurut gue itu kesalahannya Ruud. Kesalahan yang nomor 2 dia adalah dari gol pertama dan gol kedua dia tetap high line. Oh iya, makanya gue bilang tetap 4-2-3-1 tetap dijalani. Ini gila ya. Itu akan berubah permainan, akan menyulitkan MU kalau dia main bertahan 4-5-1 kayak yang pernah dilakukan sama Crystal Palace. Mungkin dia mikirnya gini, MU ini kan terkenal kalau misalnya kita bertahan, dia akan susah, dia akan lebih gampang untuk membongkar kita. Tapi kalau kita menyerang, kebalik, kalau kita menyerang dia lebih gampang untuk membobol kita. Mendingan kita defensif. Mungkin itu pikirannya. Makanya dia mikir ya udah kita highline aja sama lawan MU ini. Kita lihat kayak mana ya. Kalau dia defense, apalagi gue bingung juga keputusan Nistelrooy kemarin dia masang Andrew Ayew yang nggak ada kontribusinya sama sekali gitu. Mendingan ketika dia masukin Harry Winks jadi hidup kan. Maksud gue kenapa lu nggak mainin Harry Winks dari awal? Kalau ngomongin dari sisi Leicester, memang ada keputusan Nistelrooy yang salah. Tapi ya secara permainan ya kita megang karena kita ngelihat permainannya ini kebuka nih. Ya udah kenapa enggak? Cuman ya balik lagi yang gue bilang tadi, penyelesaian akhirnya nggak ada, jadi ya. Ya itulah penyakit kita di akhir musim ini kan. Makanya gue bilang nanti musim panas. Kalau sekarang level kita itu ya 10 ke bawah udah. Ya menurut gue kalau lo lawan tim kayak Aston Villa, Bournemouth, bahkan Fulham, menurut gue bakalan kesulitan main kayak gitu, kayak semalam ya. Tetap. Tapi gimana? Lu sadar nggak? 10 pertandingan terakhir kita ini, MU itu baru kalah 2 kali loh. Baru kalah 2 kali ya. Tapi kenapa kita rasanya kayak kalah tiap minggu? Ya, orang kita 8 kali menang loh ini. Iya, karena orang terbiasa gini ya. Netizen menurut gue ya, kalau ngeliat MU kalah, mereka langsung ngeliat table merah, hijau, wah kalah terus, katro gitu. Padahal mereka ngelihat ya berapa minggu ke belakang aja sih. Itu sih menurut gue. Jadi ya kalau lihat permainan United sekarang, mungkin kita gue
gua nggak bisa bilang di arah yang tepat, tapi paling nggak ya inilah tim yang kita Sistemnya punya. sudah mulai Sistemnya udah jalan. kelihatan, sistemnya udah jalan. Tapi ya balik lagi, ini tim yang kita punya. Ya. Ya lo mau nggak mau mesti support. Level kita 10 ke bawah. Kawan-kawan kami para netizen. Musim lalu Erik ten Hag, ya waktu Erik ten Hag masuk, dia datang dengan sistem. Sistemnya nggak jalan, dia ubah sesuaikan dengan pemain yang ada. Dan akhirnya kita stuck dengan 4-2-3-1 dan kita komplain tentang tidak ada arahnya seorang Erik ten Hag. Musim ini kita punya Ruben Amorim dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dilakukan Jose, dilakukan Ole, dilakukan Erik ten Hag, bahkan Rangnick datang dengan 4-2-2-2-2. Karena nggak mampu pemainnya akhirnya diubah. Cuma satu pertandingan doang tuh itu 4-2-2-2-nya. Ini kelebihan daripada seorang Ruben Amorim menurut gua. Dia I will stick to my game plan. Gua mau namanya mati hancur suksesnya ya udah dengan sistem ini. Apa ya? Kalau gua ngeliat ya gue punya visi, gue punya pattern yang udah gue jalanin dan berhasil. Bukan sama tim yang pemainnya mahal-mahal gitu kan. Jadi gue datang bawa ini yang bisa dimengerti orang di Portugal sana, yang pemain dari berbagai negara, bahkan orang Jepang bisa ngejalanin itu di Sporting. Gue bawa ke Manchester United, lo belajar sampai ngerti. Kalau lo nggak ngerti juga, bukan gua yang keluar, lo yang cabut. Kan gitu. Dan itu yang gua rasa itu sekarang pemikirannya Amorim. Menurut gua itu betul-betul Amorim tuh ya udah ini sistem yang kita mau jalanin. Lu nggak bisa, ya lu out. Dan ini udah kita lihat ya. Dengan keluarnya Anthony, dan Anthony sukses di Real Betis. 2 pertandingan karena permainan yang dibawa sama Real Betis itu yang dia butuhkan gitu kan. Nah itu, dan Rashford nggak cocok, ya udah silakan keluar. Garnacho kemarin awalnya juga inget ya, waktu Rashford pertama kali nggak dimainkan itu berbarengan sama Garnacho. Tapi Garnacho mau berubah, dia sampai ngapus akun X-nya. Terus dia mau betul-betul fokus untuk menjadi seorang pemain bola. Dapat kesempatan. So menurut gue ini fair. Jadi cukuplah dengan kata-kata kalian out manager, kasih waktu manajer lu, karena dia benar-benar cuman Patrick Dorgu yang menjadi pemain yang pilihan dia. Sisanya itu adalah bekas dari Erik ten Hag dan dia berusaha untuk menjalankan musim ini seperti apa adanya. Ya kalau misalnya nanti di musim berjalan ini kan kita nggak tahu ya apa aja, dikit lagi. Kalau di musim berjalan ini sampai masih ada beberapa pertandingan ini kita udah bisa lihat di U18 Sekokone udah bagus. Cido Obi Martin kalau dicoba mungkin bisa, gue masih bilang nih anak belum siap, tapi mungkin bisa. Ahmad Garnacho atau Sergi Højlund cedera, mau nggak mau Cido main. Sekokone bisa main. Ya kayak gitu-gitulah. Bahkan James Scanlon sama yang kemarin siapa? Jack Moorhouse itu juga bagus. Ya kita punya pemain yang dibutuhkan sebenarnya, tapi balik lagi ini tim yang kita punya, tim senior yang kita punya, ya paling nggak harusnya ada pemain-pemain baru yang bisa menggantikan mereka secara instan. Ya itu yang kita tunggu nanti. Bersabar aja udah, kita terima tim yang levelnya ya 10 ke bawah inilah. Bersabar aja, mudah-mudahan kita go far di FA. Sambil berharap kita bisa bermain gila waktu lawan City, Liverpool, Arsenal. Ya berharap aja kita mentalnya sampai situ ketika lawan tim-tim gede. Udah. Intinya musim ini nggak usah terlalu besar-besar kali lah ekspektasi kalian. Kita berharap ya so far ya ini di FA Cup baik itu Manchester United prianya maupun wanitanya, dua-duanya mempertahankan gelarnya nih. Kita masih going strong, nggak kayak tim kameramen Arsenal. Tangannya jahat ya kameramen Arsenal. Ya kita masih bisa mempertahankan FA Cup kita dan mudah-mudahan kita jauh dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan gua doain kita bisa dapat Plymouth Argyle di babak berikutnya. Amin. Ya, biar kita ajarin cara bermain lawan Plymouth Argyle. Tentu kalah lawan Plymouth Argyle. Amit. Dah. Nextnya kita nanti iya bilang kalah. Nextnya kita bahas Spurs ya di episode berikutnya ya. Untuk episode ini aja dulu. Gue Patrick dan gue Raymond. Kita perselang. Bye.